Mas Erik yang bangun ini? Iya. Dengan teman-teman? Sama Akamsi Gelang Projo. Akamsi yang Gelang desain Projo. Das University. Das University. Iya, murid-murid itu. Karena tujuan awal kita bikin ini ya untuk yang di atas. Sana visinya, sini misinya. Sini misinya. Ya, saya sudah berada di mau naik ke Desa Ngelinggo, ya ini yang juga dikelola oleh Mas Erik Sukamti, dan dia rencana akan bikin Das University di sini. Sekitar 900 di atas permukaan laut, meter di atas permukaan laut, mulai terasa dingin dan ke atas naik mobil-mobil kayak gitu. Jadi keren banget katanya pemandangan, dan ini adalah berada di perbatasan 3 kabupaten ya, Kulon Progo, Magelang, apa namanya Mas? Purworejo. Purworejo. Wah, Disingkat penasaran Gelang saya. Projo. Apa? Gelang Projo Oh, disingkat. Gelang Projo itu ya? Bukan itu. Oh, itu Pagar Harjo. Gelang Projo, Magelang, Purworejo dan Kulon Progo. Penasaran. Naik mobil mana kita? Ini. Ayo, loh, mana tadi supir-supir kok hilang kabeh? Kan putih balik ya? Oh, di syuting. Aku di syuting. Rimbon Homestay. Oh, ini homestay, Mas? Ya, jadi kita itu Gelang Projo bikin zona. Ini secara mandiri ya. Maksudnya mandiri, gerakan masyarakat tanpa bantuan pemerintah, kita swadaya menggerakkan semuanya, bikin zona. Jadi biar nggak bertabrakan, tidak ada ego sentral, semuanya bisa bersinergi dengan cara membuat zoning sesuai dengan potensinya. Sebelah sini ini pokoknya hospitality semua. Dan ini akan kita kembangkan terus ke sana. Nanti zona edukasi di Das University. Das University. Terus nanti ada zona developer, itu yang tim bedah lahan tadi. Jadi apa nanti? Resort, restoran? Dia lebih ke teamwork. Jadi workshop yang nanti akan bekerja untuk membedah lahan. Lahannya di kayak kira tadi. Kenapa? Jadi apa aja? Jadi apa aja? Sesuai dengan potensi. Nah, terus masuk ke sana lagi ada zona entertainment, ada glamping sendiri, ada zona kuliner Gelang Projo juga ada zona tani, edukasi wisata seperti UMKM juga ada madu, penghasil teh, penghasil susu, gula aren. Nah, itu semuanya kita zoningkan. Dan itu milik masyarakat masing-masing ya? Milik masyarakat sendiri. Nggak perlu harus dikuasain oleh beberapa investor, nggak perlu ya? Termasuk ya ini homestay sendiri. Punya penduduk semua ya? Iya. Ini ada homestay, ini yang harus ditumbuh ya, jadi dikembangin gitu, karena melibatkan milik masyarakat, dan banyak orang sekarang kepengen nginep di rumah-rumah penduduk, jadi merasakan betul gitu, jangan lagi hotel, beton gitu yang begitu-begitu saja. Ya, keren. Saya tak cari supirnya dulu. Ini salah satunya. Ayo nanti bocah. Mau numpak odong-odong atau jeep? Odong jeep di shuttle ning ngene anu. Kukusan. Putih. Oh iya. Kita naik odong-odong. Ini semua mobil buatan sendiri. Buatan sendiri. Jadi mereka nggak pernah beli mobil, belinya rongsok. Kiloan itu loh. Dibangun sendiri. Bangun sendiri. Termasuk ini nih. Iya. Ya. Pokoknya semua mobil yang beroperasi di sini semuanya buatan sendiri. Nih. Jadi ini Mas Erik bilang, jadi ini dibangun sendiri, dibelinya dari rongsokan. Kiloan malah. Kiloan dibangun sendiri, dan ini akan menjadi shuttle yang untuk nganter kita ke atas. Kalau ini untuk tujuan wisata minat khusus. Yang shuttle nanti beda lagi. Shuttle ada lagi? Ada lagi, ini lagi ke sini untuk jemput kita. Yang odong-odong itu? Ya. Semuanya buatan sendiri. Jadi di sini semua supir jeep diwajibkan bisa bengkel. Gitu. Workshopnya ada di sebelah situ. Ada situ semua. Jadi salah satu kegiatan sosialnya Mas Erik ya? Iya, sekalian pengembangan untuk persiapan kampus. Jadi sebenarnya mimpi kampusnya dulu. Berarti kan sebelum kampus itu pindah sini berarti harus menyiapkan masyarakatnya juga. Komunitasnya. Ya. Gitu. Infrastrukturnya juga. Uang belum ada apa-apa, jalan juga belum ada. Disiapkan pelan-pelan. Peng, shuttle mana? Oh, di sini tuh salah satu karakter unik yang bikin saya jatuh cinta, Pak. Anak mudanya itu pakai kromo Inggris semua. Jawa halus. Jawa halus ya. Semua.
Kalau biasa kita di kota kan ngomong sama orang tua baru bahasa Jawa. Iya. Di sini anak muda sama anak muda gitu. Bayangin. Jadi halus ini kalau berantem gimana ya? Bahasa Jawa halus. Pak perhatikan aja nanti ngomong sama temen. Jangan-jangan mukul minta izin deh. Ngapunten. Ngapunten. Tak pukul ya. Kemarin minggu kemarin juga kita berhasil membuat membuat sunrise Gelang Projo. Sunrise Gelang Projo. Kalau biasanya kan semuanya pemerintah program bikin amfitheater semuanya gitu kan. Ini? Kalau kita membuat panggung alam, jadi kondisi alam yang sudah ada kita manfaatkan untuk menjadi panggung. Di situ budaya di sini yang sudah temurun-temurun tradisi seperti ngelengger tapeng itu dihidupkan kembali. Itu tarian di sini, Mas. Oke, terus Saya udah bilang itu sama Mas Fajar, nek Mas Helmi gelem nginep sini, nanti malam tak kasih pertunjukan lengger. Wah, itu sakti banget. kapan-kapan Lengger. balik lagi Nah, ke sini. itu biasanya kan pertunjukan malam. Kita package pagi. Supaya tamu-tamu Lebih banyak ya. lebih mainstream, lebih ngepop ya. Karena itu kan sebenarnya tradisi yang agak sedikit mistis. Padahal itu media penyebaran agama Islam. Tarian ya. Apa? Tarian gamelan, tungtang kayak Yang nari kayak jadran. perempuan atau laki? Laki perempuan pakai topeng semua. Oh, pakai topeng. Ya, ada ceritanya itu. Jadi Kayak sendera tari gitu ya? berepisode gitu. Ya sendera tari lah ya. Ya kita pentaskan di jalan situ. Backgroundnya kebun teh luas. Penarinya penduduk sini aja. Semuanya orang sini tuh bisa nari, Pak. Saya juga heran. Itu anak-anaknya tuh nyupirnya kayak gitu kaconya nari, digamelin nari ya. Wah. Jadi kampung penari itu bukan di Banyuwangi, di sini ternyata. Di sini tuh edan. Edan nari. Hutannya heterogen banget ya. Macam-macam kayunya. Ya, di sini pohon pule ada, pohon pinus banyak, terus pohon cengkeh. Pohon cengkeh jadi ciri khas bangunan malah kok di sini. Karena cengkeh itu kan anti rayap. Tadi ada kebun teh juga ya? Di atas berarti. Di atas itu. Ya di KM 0-nya itu. KM 0 itu kebun teh? Iya, jadi di situ pas pertigaan itu tuh di sini sudah Magelang, di sini Purworejo, di sini Jogja. Makanya dengan adanya komunitas Gelang Projo itu kita bisa bergerak tanpa terbatas administrasi wilayah. Biasanya kalau pemerintah kan pasti harus izin. Terbatas. Nah ini Akamsi salah satu. Harus izin ini susah nanti kolaborasi ini. Mas Melki? Nyebutnya itu Akamsi, anak kampung sini. Anak kampung sini. Jadi yang berpengaruh di tiap daerah itu saya kumpulkan. Ada ibu-ibu ngangkat kayu gitu ya masih. Hai Bu. Ini namanya Mas Melki. Kuat banget ya. Hai Mas. Sehat. Mas Melki ini termasuk orang yang berpengaruh di daerah sini dan sudah mengembangkan wisata secara mandiri. Nah, orang-orang seperti Mas Melki ternyata ada juga di Ngargoret Magelang. Tarik, kan ini perbatasan semua, tarik, gabung. Semua anak buahnya ikut semua. Yang di Benowo, Purworejo juga begitu. Makanya Ini Kulon Progo? Ini Kulon Progo. Masih Kulon Progo. Makanya jadi komunitas yang bisa bersinergi. Udah terasa nih pengaruhnya Mas Melki. Auranya terasa. Ini beliau juga termasuk tuan tanah di sini, tanahnya di mana-mana nih. Odong-odongnya mana Mas? Oh, TB. Banyak orang kota mau ngincer tanah sini nggak? Banyak ya. Boleh dibeli? Belum ya? Bukan kalau cocok boleh gitu? Jadi di sini punya idealisme juga. Harus. Saya juga nggak tahu kenapa kok saya ditawarin tanah di sini. Padahal sebenarnya tradisinya di sini kalau mau jual tanah itu harus ke keluarga dulu. Pertama itu ke keluarga. Keluarga nggak mau beli atau nggak bisa beli, baru ke tetangga. Setelah tetangga ke desa, baru ke orang lain. Ini langsung lompat ke orang lain? Nggak tahu nih, apa alasannya ini Mas Melki? Oh tahu visi misi. Penggemar Sukamti juga? Oh, Kamtis juga. Teman-teman sini banyak yang Nah ini odong-odongnya. Ayo naik yuk. Oh yuk. Yuk ini kita Mas naik Melki odong-odong. Oh ya. Jadi lucu banget. Jadi saya ini udah 900 DPL menjelang 1000. Tapi saya lihat tadi ada orang jualan bakso lewat. Itu berjuang banget jualan bakso di ketinggian kayak gini.
Potong rambut desa. Potong rambut desa. Hawanya sama kayak Bogor ya? Oh iya, ini lebih enak nih. Gila ya, ada batu itu ya. Iya. Keren, waduh. Sejuk banget ini. Ya, kenapa kok kita berinisiatif bangun odong-odong ini sebenarnya untuk membantu infrastruktur. Jalannya kan kayak gini loh, Ya. susah kan? Makanya kalau kita punya parkiran gede di bawah dan di atas. Mas. Ya. Nah, supaya tidak kesusahan. Tapi wah, gila. Motor trail. nah itu termasuk wisata minat khusus. Wisata minat khusus. Ya, di sini ada trek downhill, trail, terus enduro, off-road juga ada. Motornya disewain. Ada yang bawa sendiri, ada yang disewain. Keren ya. Mas Erik kelola berapa? 2 hektar? Di sini kalau saya sebenarnya lebih ke membantu Gelang Projo untuk keseluruhan kawasan yang tadi saya sebutkan. Oke. Tapi kalau kawasan sendiri yang di Gunung Anten sini, itu calon Das University. Nanti sana lebih kelihatan. Sama Kukusan. Jadi ini yang menarik ya. Jadi Mas Erik membantu membangun tetapi melibatkan seluruh ya potensi yang ada di sini, mulai dari orang sampai potensi lahannya, alamnya ya. Jadi itulah mestinya sejatinya pembangunan. Jangan kita bangun sesuatu tapi penduduk di sekitarnya merasa dirugikan atau apa ya, Mas Erik ya? Ya, di sini kita usahakan ya pemilik tanah ya masih tetap menjadi pemilik tanah. tuan tanah. Tuan tanah. Artinya jika ada bisnis di situ ya tuan tanah tetap jadi tuan tanah, jadi pemilik juga. Tinggal kerjasama ya. Seru. Gila ya. Asik. Dulu sebelum saya di sini pun mereka sudah bergerak sendiri. Jadi saya hanya kayak memersatukan gitu loh. Yang Magelang ayo bareng, yang sini baru membuat zona. Dulu bergerak sendiri-sendiri. Dulu bersaingan malah. Oke. Nah, sekarang jadi bareng-bareng, lebih kuat, lebih cepat pembangunannya. Ya. Lebih efektif. Di sini kalau namanya gotong royong Mas, wah gila. Luar biasa. Luar biasa. Semua turun. Ibu-ibu itu biasanya kebersihan semua, itu kebersihan ini. Mister apa kedai kopi Ya, dan itu teh. buatan warga juga. Ya. Nah, ini parkiran. Tapi yang lucu namanya utama. Edi Tamsil. Saya baru tahu tadi. Jangan-jangan dia melarikan ke sendiri Edi Tamsil. Bikin warung di sini. Jadi Mas Erik itu menyembunyikan buronan besar. Ternyata. Ini kebun teh di Yogyakarta. Jadi biasanya kalau kebun teh itu identik Jawa Barat ya. Di Jogja punya salah Ternyata satunya. Jogja punya kebun teh juga. Ya. Jadi di kiri kita ada kebun teh. Kiri kanan. Kiri kanan, ke depan. Oh ya, di depan kanan juga. Punya siapa nih Mas? Penduduk juga? Ini Biasanya punya perusahaan kalau kebun teh ya? Enggak, ini punya gereja. Punya gereja? Iya, punya gereja yang dikelola oleh masyarakat. Wow, kita masuk ke area kebun teh. Tetep lo ada yang jualan lo. Iya. Kalau Es sebelah goreng. kiri ini zona entertainment dan glamping di sini. Yang sebelah kiri ini glamping nih. Ini, sini. Desa Wisata Ngelinggo. Sini. Nah, yang kemarin kita bikin pertunjukan budaya itu di sini, di teh ini. Wah, keren banget nilainya kebun tehnya. Tolong ada kamera nge-shoot ke sini nih, sebelah kanan. Keren banget. Kayak kalau sawah teras siring, ini kebun teh dibikin gini nih. Ya. Di punggung bukit. Nah, itu turun. Selfie. Itu akan launching di bulan nanti habis puasa. Itu university kita. Bukan, itu namanya Tumpeng Menoreh. Tumpeng Menoreh. Menoreh. Apa itu? Resort. Bukan, itu zona kuliner Gelang Projo. Nanti zona semua kuliner. katalognya akan ada di sini. Wow, view-nya kebayang ya. Ini kalau ada pagi, bukit. Mas. Aha. Kalau pagi itu semua gunung kelihatan. Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro itu kelihatan semua. Kalau siang awannya turun.
Ini ada awan yang udah di bawah kita nih. Harusnya belum. Harusnya belum. Biasanya awan di bawah itu 5.000 feet toh. Mungkin kabut aja ya. Tapi di sini bisa. Kalau pagi awan di bawah kita. Nggak tahu kenapa, fenomena alam mungkin. Ini namanya bumi di atas awan tuh ini nih. Lagunya, ini jalan juga yang bangun masyarakat. Oh, ini swadaya masyarakat. Swadaya, bukan dari dana desa gitu, bukan? Iya, ngecor dana desa. Yang ngecor dana desa. Tapi yang mengerjakan masyarakat. Masyarakat yang terabas ini juga. Ini kan motong bukit ini ya? Iya. Jadi semuanya bantu-membantu untuk kasih jalan tumpeng menoreh. Nah, ini bukit yang mirip piramid. Iya, mirip piramid. Daripada kita turun sekarang. Wah, yang gitu. Wih, keren. Ini lihat nih, kayak piramid ya? Iya. Pengunjung dilarang masuk karena baru progres. Pengunjung dilarang masuk, kita bukan pengunjung. Mas Erik pengelola, pemilik. Karena sedang dilakukan pembangunan. Wow, keren. Jar. Ini kalau pagi, Mas, depan kita ini Gunung Sumbing Sindoro. Oh, kalau nggak ketutup awan. Ini awan, Mas. Makanya kita udah di atas awan nih. Biasanya malah di bawah sini, Pak. Lihat. Awan udah di bawah kita, ini mungkin hampir 1000 DPL ya? Di atas 1000 mdpl. Ini udah? Ini belum. Di atas itu. 900-an masih? Ya. Itu Mas? Lah itu yang zona glamping itu. Itu, oh yang tadi kita lewati? Di situ. Enggak juga ya? Gila tuh ya. Tapi untuk yang ngeri ketinggian, ngilu juga nih ngeliat ke bawah. Ini nanti ada pengamannya, Pak? Iya, mestinya. Semuanya. Ya, ini baru ya 80%. Target buka nanti pas Lebaran. Gimana Mas? Senang ya? Apa membantu masyarakat gitu Mas Erik? Ini kan di luar kegiatan bermusik artinya kan? Wah, di luar, Pak. Saya kesini gara-gara pandemi itu nggak bisa ngapa-ngapain. Keluar kota ya jalan-jalan ke sini. Pertama kali itu saya camping di situ, itu sama sekali nggak bisa buat camping. Baru cuma satu tenda aja itu susah banget. Begitu pagi, saya lihat keajaiban yang tadi saya ceritakan, semua gunung kelihatan, sunrise-nya perfect banget. Baru sama partner saya, namanya Mas Anton, teman saya jalan itu, wah ini harus bikin sesuatu di sini. Kenalah sama Mas Melki tadi. Akhirnya deket. Itu tuan tanah tuh ya? Ya, dia banyak tanah di sini. 20 kilo bilang pede, Pak. Jadi teman-teman ya, ini ada satu spot baru. Ya, ini yang dikelola oleh Mas Erik Sukamti gitu. Dan kita berharap, ayo kesini aja, ini ada satu spot yang belum banyak orang tahu ya Mas? Sambil menghela nafas Mas ya? Iya, belum banyak orang tahu. Jadi, ini kita namakan tumpeng menoreh karena di belakang itu ada ikonnya, mirip seperti piramid. Tumpeng itu bentuknya segitu juga. Awalnya kita namakan piramid menoreh, tapi piramid kan kuburan gitu. Ya. Kita ganti nama aja. Sejatinya piramid itu kuburan. Yang lebih Indonesia. Kuburan Firaun. Oh itu dinamain sendiri. Jadi tumpengan menoreh. Tumpeng menoreh. Jadi bersyukur terus karena tumpeng itu kan filosofinya syukuran. Syukuran buat doa, terus buat doa. Di mana di situ banyak simbol-simbol doa. Mengitari itu. Kalau menoreh apa? Menoreh itu nama bukit ini, Pak. Semuanya bukit menoreh. Saya waktu dulu tuh ada karyanya S. Hamitarja ya. Api di Perdikan Menoreh. Itu zaman saya tuh. Itu di koran Kompas ya? Dulu jadi cerbung. Enggak, dulu di bukunya setiap sebulan sekali gitu muncul. Dan kita dulu nunggu Mas. Wah itu. Cerita tentang Agung Sedayu. S. Hamitarja itu dulu orang Jogja, keren banget. Sampai belum lahir kali. Iya. Gitu ya. Apa? Nogososro Sabuk Inten. Wah, tahu tuh. Ketahuan umurnya. Umurnya berapa tuh? Agung Sedayu ya Mas? Karo Seriti Mas. Wah, aduh. Ini tempat makan. Nah, ini masih ada ininya ya? Restorannya. Apa itu? Masih ada. Memang kita tidak mau merubah konstruksi alamnya. Karena setiap kali kita mengubah sesuatu pasti ada risikonya, seperti air. Ya. Kayak gini kan kita harus tanggung jawab Mas untuk mikirin air itu turunnya sampai mana dan harus ke jalannya lagi. Ya. Kalau enggak longsor.
Longsor. Jadi longsor itu nggak hanya karena akar, tapi ada sesuatu yang dirubah tapi tidak kembali. Jadi air itu mencari jalannya sendiri, grogosi, akhirnya longsor. Longsor tuh kadang-kadang ada bukit yang ditimbun gitu longsor ya. Apalagi kalau diganggu aliran. Jadi kelihatan airnya. kalau kita jalan tadi, loh ada yang longsor berarti ada yang bangun rumah. Gitu. Jadi di sini juga kita makanya bikinnya waktu musim hujan supaya kita bisa lihat aliran airnya. Mana-mana yang wah ini nggak kembali ke jalan yang benar nih. Dibalikin lagi. Jadi ini yang kita semen ya beberapa. Gitu. Ini biarin aja karena alamnya juga begini, tinggal nanti ditanamin supaya bagus atas. Tapi ini Mas Erik yang bangun ini? Iya. Dengan teman-teman? Sama Akamsi Gelang Projo. Akamsi yang Gelang Projo. Das University. Das University. Iya, murid-murid itu. Karena tujuan awal kita bikin ini ya untuk yang di atas. Sana visinya, sini misinya. Sini misinya. Oh. Pas tau bisa lihat-lihatan. Ini jadi komersialnya, ya. Di sana idealnya. Idealisnya. Jadi sini ATM-nya untuk bangun yang sana. Harus begitu memang, harus balance. Biar ya logis. Ya logis lah, kalau nggak ada revenue-nya selesai. Nggak melibatkan pemerintah sama sekali, Mas? Enggak atau belum? Belum mungkin ya. Karena Das University sendiri kan tidak berbadan hukum. Tidak berbadan hukum. Sekarang ini baru OTW ke yayasan, baru diurus. Tapi ya sebisa mungkin sebelum pohon itu tumbuh besar kan kita harus benar-benar meyakinkan bahwa akarnya siap untuk besar gitu. Jadi ini semuanya jadi mandiri ya? Mandiri. Ya. Kekuatan Mas Erik dengan teman-teman sama Akamsi, anak kampung sini. Kampung sini. Wah, satu lagi masih kuat. Oh bisa lah, luar biasa. Oh ini yang paling atas ya Mas? Ya. Jadi nanti ini kan akan kita tata kursi Pak. Kursi makannya itu melingkar di sini. Nanti? Ya semua lantainya akan. Ini puncak ini ya? Puncak bukit ya Mas? Ya. Ini nanti mau kita kasih marmer merah. Yang diambil dari bukit langsung sebagai tanda bahwa Gelang Projo punya aset yang luar biasa yang harus dijaga, yaitu bukit yang semuanya marmer merah. Langka toh. Tapi saya pikir tanah jangan ditutup Mas. Kenapa tuh? Iya dong, untuk menunjukkan bahwa ini aslinya kan. Di sekelilingnya aja tanah jangan ditutup. Justru ini kekuatan. Jadi ini puncaknya bukit bener-bener kan. Di sini tuh kita juga kadang-kadang tidak hanya memikirkan hal logis seperti sebab akibat alam, tapi juga yang nggak kelihatan dan nggak bisa kita pikirkan juga. Ada. Contohnya nih, di sini tuh sebenarnya ada batu gede dan ganggu. Begitu kita singkirin, wah itu ada mbah-mbah kita, leluhur kita yang marah-marah. Jadi ternyata menurut teman-teman di sini itu batu nggak boleh disingkirin. Akhirnya? Jadi posisinya tetap di sini. Di bawah ini? Iya, nggak kita rubah. Begitu pula di atas itu. Situ tuh ada batu yang sudah digelindingin, besoknya balik lagi ke situ. Jadi ada misteri-misteri juga ya. Iya. Ya udah jangan diganggu lah. Makanya jadi selain harus memikirkan alamnya, kita juga harus bisa berdampingan, harus tepos kompromi. Kan kita tahu ada kehidupan yang kadang-kadang harus bisa tidak nampak berkompromi dengan leluhur. Gitu. Ini nek pagi Mas. Nggak kebayang saya. Frame ini tuh gunung semua. Kalau biasanya di sini Mas, kalau pagi putih gitu, nggak kebayang. Kemul. Jadi untuk teman-teman Jakarta, teman-teman dari seluruh Indonesia yang kadang-kadang mencari tempat-tempat yang unik gitu, yang tidak pernah datangin, ini ada satu desa apa tadi Mas? Ngelinggo Gelang Projo. Ngelinggo Gelang Projo yang konsepnya luar biasa. Ya dimotori oleh Mas Erik Sukamti. Melibatkan semuanya lah ya, penduduk di sini, kemudian alamnya tidak terlalu diganggu ya. Jadi bagaimana menghargai apapun yang ada di sini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, silakan datang ke sini. Saya beruntung. Ini baru sudah bisa ke sini ya, Pak. Padahal ini masih dalam pembangunan. Targetnya tempat ini dibuka nanti pas Lebaran. Pas Lebaran. Ya. Lebaran Anda boleh percaya atau tidak, Endang Sukamti itu selalu ada ritualnya juga tuh. Album-albumnya selalu dikeluarkan dalam bulan puasa ya. Diproduksi di bulan puasa. Diproduksinya. Ada kekuatan berlebih kali di bulan Ramadan ya. Karena nganggur aja Pak. Jobnya hilang atau puasa. Makanya bikin lagu kasidah Mas, bikin lagu religi. Loh, itu nanti malah nggak kusuk bulan puasa, saya banyak job malah
nggak puasa nanti. Ngejog terus, capek, minum. Gigi aja album Ramadannya top-top tuh. Iya. Semua bisa melihat keindahan, semua bisa melihat beberapa tempat yang dikelola yang bisa bersinergi dengan alam tanpa merusak gitu. Kalau ngeliatnya banyak batu sini ya. Iya, Batu ini semua juga kenapa kita berani di sini, pertimbangannya karena di bawah itu sebenarnya batu. Kenapa Jadi di sini kuat nggak banget ada pohon? Memang Karena nggak ada batu pohon ya? karena bawahnya batu. Jadi kita nggak memotong pohon di situ, ada pohon ya kita lingkerin. Jadi biar tetap hidup. Udah berapa lama ngembang ini? Ini baru 3 bulan. 3 bulan. Udah cukup banyak kemajuan ya. Iya. Jadi nanti ada tempat makan, kuliner. Tempat makan sampai sana nanti. Jadi ini akan ada lift ke sana, 200 meter turun sampai bawah nanti. Di situ yang buat VVIP ceritanya. Hutan itu kita kelola lagi, bikin kayak semacam kreo tapi lebih untuk segmen high-nya ya. Di sini untuk semua segmen. Keren, keren. Arsiteknya siapa lagi, Mas? Kalau yang Sendiri? desain 3D Das University, kalau yang urak-urak saya. Udaranya mahal ini, larang ini. Top. Itu kok ada yang potong-potong bagian dari ini ya, pembangunan kita? Iya. Itu bikin rangka, bikin pagar. Bikin pagar. Pagar meja, jadi pagar sekaligus meja. Jadi kalau minum Sambil langsung gini, melihat- kayak yang di grill tadi loh. Gini sambil makan, nonton. Ya, saya doakan sukses, Mas. Matur nuwun, Mas. Ya, mari kita menghargai apa destinasi wisata kita ya, yang banyak sekali sekarang diinisiasi oleh justru apa teman-teman nih yang nggak harus melibatkan tergantung terus sama pemerintah. Kemarin apa Pak Menteri ya Bro Sandi sudah Parekraf udah bilang, Mas, karena kita juga nggak bisa keluar negeri, udah kita muter-muter di sini aja. Banyak sekali tempat di Indonesia yang keren-keren. Iya. Ya, apalagi kalau ke Jogja kan landingnya sekarang sebagian besar di Kulon Progo. Iya. Dan ini adalah bagian dari Kulon Progo. Jadi banyak sekali destinasi di Jogja itu yang belum banyak diketahui orang. Dan ini keren ya, keren banget. Berapa orang tadi tenaga kerja yang kira-kira akan terlibat? Atau melibatkan berapa masyarakat di sini? Kalau di sini kita melibatkan masyarakat Ngargoretno, Hmm. yang di sana masyarakat Ngelinggo, jadi semuanya dapat bagian semua. Iya. Di sini mungkin sekitar 30. Total Total zona? zona Wah, gede banget, Mas. Ini wilayah Ngargoretno, Magelang. Magelang. Sampai sana itu Borobudur, Mas. Dari sini tuh Borobudur sebenarnya 15 menit. Mana Borobudur? Ini lagi ketutup kabut tuh. Itu di awan putih itu loh. Itu Borobudur. Tapi Wow. jalannya belum bagus. Jadi kalau nggak ada kabut sebenarnya kita bisa melihat Borobudur dari Iya. sini. Wih, gila. Borobudur. Nah, itu sampai Borobudur situ kawasannya. Kemudian yang Purworejo di Gunowo sebelah sana. Jogja sini. Jogja sini, Kulon Progo. Ya, jadi itu kayak kawasan kabupaten sebenarnya. Jadi ini kawasan 3 kabupaten. 3 kabupaten. Sini Magelang ya. Ya. Sini Magelang, sini Kulon Progo, ini tadi Benowo. Sini Purworejo, sini Kulon Purworejo. Progo. Purworejo itu masuk Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Magelang juga Jawa Tengah tuh ya. Ya, nah kalau 3 kabupaten. kalau dipecah per bagian kan jadinya banyak banget. Di sana ada apa. Ya, diharapkan dengan di sini ada crowd gathernya, jadi orang akan datang ke sini. Ya, homestay-nya laku, ya kan mestinya. Ya, tempat kuliner yang asik. Ya, harapannya dari pariwisata kita bisa membangkitkan perekonomian daerah. Yang mau priwet ke sini Secara aja. mandiri. Emang cocok ya? Ya, cocok. Yang mau priwet. Bener. Jadi nggak mau pulang nih kita. Kapan nih kelar Ramadan nih, Mas? Ya, Ramadan. Pak? Lebaran. Yakin? Yakin dong, saya yakin dengan tim saya sendiri. Orang kreo tadi 3 hari bisa kok. Tadi? 3 hari tadi, Pak. Yang restu bumi tadi 3 hari. Yang lucu shuttle-nya pun ya, odong-odongnya. Semuanya bikin Terus sendiri. ada yang itu yang minat khusus ya, kayak untuk off-road gitu, semuanya dibangun sendiri itu. Keren. Memang begitu harusnya kita ya. Dan kayaknya saya harus memberikan sesuatu untuk Mas Helmi. Apa? Boleh kita turun dulu tapi? Oh boleh. Naik aja sanggup kalau gitu. Oh, turun itu lebih berat. Iya kadang-kadang. Nahan Nah, di betis enggak. ya. Nahan di betis. Mas Erik tidak serakah sendiri
karena ini didukung oleh seluruh penduduk masyarakat di sini, terutama anak-anak mudanya. Mereka menamakan dirinya Akamsi Gelang Projo. Gelang Projo. Jadi anak kampung sini Magelang, Kulon Progo sama Purworejo. Gelang Projo. Ya, jadi ini memang ya beginilah mestinya pembangunan itu ya, tidak perlu ya tidak menghargai teman-teman yang di sekitar situ, penduduk sekitar situ, dan juga tidak diganggu ya, alamnya tidak dirusak, dan ini konsepnya luar biasa. Dan ini ada di atas bukit, di sebelah situ ada bukit yang lebih keren lagi, kayak tumpeng, namanya tumpeng. Kawasan ini tumpeng menoreh. Tumpeng menoreh. Tumpeng menoreh. Karena bentuknya kayak tumpeng. Menunya nanti juga akan tumpeng-tumpengan. Jadi yang beli akan bersyukur terus. Tumpeng itu adalah lambang dari syukuran. Ya. Biasanya dijadikan tools untuk bersyukur, berdoa. Bersyukur ya. Ya. Karena itu doa, Mas. Tumpeng itu semuanya simbol. Ya. Seperti contohnya lele itu harapan untuk orangnya bisa ulet kayak lele, bisa hidup di air keruh. Iya. Di lumpur ada bisa. Teri yang hidupnya berkelompok, bergotong royong. Semua ada maknanya ya. Ada maknanya. Ada kacang panjang itu yang visioner, penglihatan yang panjang. Iya. Terus ada hubungan manusia dengan Tuhan dilambangkan dengan bentuk nasinya. Nasi tumpengnya itu. Iya, ke atas. Ke atas, gerucut ke atas. Doa, ya. Doa. Atas. Doa itu sampaikan ke atas. Untuk lengkapnya nanti saksikan di Helmi Bicara. Ya, saya lengkap banget tadi mulai dari bawah. Ya, jadi betapa hebatnya Indonesia. Mari kita dukung pariwisata Indonesia, pariwisata lokal. Ya, nggak perlu ke luar negeri karena di Indonesia itu banyak banget, dan ini coming soon. Ya, coming soon, dan kita dukung Mas Erik. Terima kasih, kalau Mas butuh Helmi. apa-apa ya tinggal bilang aja. Oh iya, Nanti kita saya butuh tinggal temen homestay, aja. kita butuh. Mumpung banyak teman, ya Pak Menteri, Bro Menteri, ya Bro Pak Sandi Sandi. itu sudah 2 kali ke sini. Ke sini, betul. Cuman nggak pernah ke sini. Beliau tuh masuknya ke hutan. Saya juga nggak tahu ini beliau ngapain kok ke hutan. Saya ntar lagi ketemu beliau, Bro Sandi. Jadi ini ada Iya. Erik Sukamti, ya membangun ini melibatkan masyarakat. Ini keren. Jadi pembangun itu harus memang melibatkan masyarakat. Tidak boleh meninggalkan masyarakat sekitarnya. Nggak boleh masyarakat sekitar itu menjadi penonton. Ya, padahal mereka adalah pemilik lahannya. Ya, jadi keren, Mas. Tapi memang Pak Sandi kayaknya mau ada program dengan BUP untuk membangun hotel di dalam. Siap. Jadi ya sudah kita siapkan support sistemnya. Wih, Salah satunya ya zona kuliner. Jadi bisa bersinergi. iyalah, harus begitu. Kalau nggak mau pulang di sini gimana nih kita? Berarti yang 1000 jadi 2000 kamar tadi jadi 4000 nih. Amin. Aku tinggal telepon teman-temanku, murid-murid kayak ini ada investasi yang luar biasa. Kita bikin filatel di sini, keren nih. Ya. Oke, Mas, kembali lagi. Ya, jadi sekali lagi tontonlah Helmi Bicara, nanti kita akan Tapi tunggu dulu teman-teman. Acara ini belum selesai karena kita harus membuat sebuah surprise untuk Mas Helmi sebagai rasa terima kasih kita sudah berkunjung di sini membantu teman-teman Gelang Projo. Aku yang matur nuwun. Bisa Ayo diterima. kita kasih surprise yuk. Ya. Mas Helmi, kok ke situ ngapain? Kemana? Mobilnya Mas Helmi itu yang ini sekarang. Oh, ya udah. Nah, Nyobain yang itu. Mas Helmi naik di sini. Nah, kamu depan. Yang kameranya wide, yang mana? Ini white. Wide. Oh, aku sarankan gimbalnya dicopot. Oh gitu. Ya, Nanti lu aja. ya lu aja lu. Nah, Kita di sini. kok kita? Mas Helmi sendiri kali. Agak berani aku nyetir. Halo Mas Helmi, silakan. Gini caranya, Pak. Gini. Di sini ya. Ya. Naik. Yang tim lain di sana. Nah. Wow. Sip. Mobil depan, mobil depan. Mas Erik pulang-pulang dia botak. Wah, ini kurang ajar nih. Tidur musola bener ya? Yang ini maksudnya dia. Oh, iya.